Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil dari makalah kami yaitu tentang osteoporosis. Definisi osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi degeneratif tulang dengan penurunan massa dan kerusakan struktur mikro, membuat tulang rapuh dan rentan fraktur, terutama di pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Diagnosis sering disebut silent disease karena tanpa gejala awal. Diagnosis ditegakkan jika skor BMD kurang dari -2,5 SD menggunakan DEXA. Penting untuk deteksi dini dan intervensi. Dampaknya, diagnosis awal memungkinkan intervensi cepat, mencegah komplikasi serius seperti kecacatan dan penurunan kualitas hidup akibat fraktur. Epidemiologi dan patofisiologi osteoporosis. Epidemiologi secara global, lebih dari 200 juta orang menderita osteoporosis. IOF melaporkan bahwa sekitar 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di atas 50 tahun berisiko fraktur. Di Indonesia, 41,7% wanita usia 50-80 tahun menunjukkan indikasi osteoporosis, diperparah rendahnya kesadaran masyarakat. Patofisiologi. Osteoporosis terjadi akibat ketidakseimbangan remodeling tulang di mana aktivitas osteoklas penghancur melebihi osteoblas pembentuk. Pada wanita pasca menopause, penurunan estrogen meningkatkan aktivitas osteoklas. Kekurangan vitamin D juga memperburuk kondisi dengan menurunkan penyerapan kalsium. Faktor risiko dan klasifikasi osteoporosis. Faktor risiko tidak dapat dimodifikasi: usia tua, jenis kelamin wanita, ras, Asia dan Kaukasia, riwayat keluarga. Faktor risiko dapat dimodifikasi: gaya hidup tidak aktif, merokok dan alkohol, asupan kalsium atau vitamin D rendah, penggunaan obat tertentu, glukokortikoid, kondisi medis kronis, hipertiroidisme, diabetes. Klasifikasi osteoporosis primer. Tipe 1 pasca menopause, wanita 50-65 tahun, penurunan estrogen, fraktur tulang belakang atau pergelangan tangan. Tipe 2 senilis, pria atau wanita lebih dari 70 tahun, penurunan osteoblas, fraktur panggul atau tulang belakang. Klasifikasi osteoporosis sekunder disebabkan kondisi medis atau obat-obatan, glukokortikoid jangka panjang, hipertiroidisme, malabsorpsi, penyakit ginjal kronis. Penanganan fokus pada kondisi penyebab dan kesehatan tulang. Metode penelitian dan tata laksana farmakoterapi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dari artikel ilmiah, pedoman klinis, dan laporan resmi. Sumber utama dari jurnal internasional 10 tahun terakhir dan organisasi profesional seperti IOF. Kriteria inklusi mencakup diagnosis dan pengelolaan osteoporosis pasca menopause dan senilis, serta terapi farmakologis dan non-farmakologis. Tata laksanaan farmakoterapi bertujuan meningkatkan massa tulang, mengurangi resiko fraktur, dan memperbaiki kualitas hidup. Terapi dibagi menjadi atriosorptif, menghambat osteoklas, dan anabolik, merangsang pembentukan tulang baru. Pilihan terapi farmakologis untuk osteoporosis. Yang pertama, terapi antiresorptif, menghambat aktivitas osteoklas. Contohnya bisofenat, alendronat, risedronat, ibandronat, zoledronat, dan denosumab. Efek sampingnya nyeri muskuloskeletal, iritasi GI, osteonekrosis mandibula, fraktur femur atipikal. Terapi anaboliknya merangsang pembentukan tulang baru. Contohnya teriparatid analog PTH 1-34 dan abaloparatid. Romosozumab memiliki efek ganda, durasi penggunaan terbatas karena risiko osteosarkoma.
Suplementasi dan terapi pendukung. Suplementasi kalsium 1000 sampai 1200 mg per hari dan vitamin D 800 sampai 1000 IU per hari. Mendukung mineralisasi. Terapi non farmakologisnya olahraga beban, berhenti merokok, batasi alkohol, edukasi pasien dan pemantauan BMD rutin penting. Strategi pemilihan dan kombinasi terapi. Pemilihan terapi berdasarkan risiko. Pasien risiko rendah sampai sedang, antireseptif atau bisofonat. Pasien risiko tinggi, riwayat fraktur, test score kurang dari 3,0, anaboliknya teriparatid, kromososumab, kondisi ginjal mempengaruhi pilihan. Denosumab lebih aman untuk gangguan ginjal berat. Strategi kombinasi dan sekuensial, pemberian anabolik diikuti antiresorptif meningkatkan massa tulang lebih besar dan bertahan lama. Pemberian antiresorptif sebelum anabolik dapat mengurangi respon. Strategi ini juga mempertimbangkan biaya dan durasi terapi. Pemantauan dan evaluasi. Evaluasi keberhasilan terapi melalui pemantauan BMD, DEXA setiap 1-2 tahun, marker biokimia tulang CTX, P1NP juga digunakan. Kepatuhan pasien penting, intervensi edukasi, dan pemilihan sedia nyaman dapat meningkatkan efektivitas. Kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama penyakit sistemik. Osteoporosis adalah penyakit sistemik yang ditandai penurunan massa tulang dan perubahan mikroarsitektur meningkatkan risiko patah tulang. Yang kedua, faktor resikonya banyak ditemukan pada lansia, terutama wanita pasca menopause karena penurunan estrogen. Gaya hidup tidak sehat juga berkontribusi. Yang ketiga, penata laksanaannya mencakup non-farmakologi seperti gaya hidup, olahraga, diet, dan farmakologisnya yaitu bisofonat, denosumab, teripat, hormon estrogen. Yang keempat, pencegahan kuncinya, diagnosis tepat, dan intervensi terarah dapat mengendalikan osteoporosis. Edukasi sejak muda tentang kesehatan tulang adalah kunci utamanya. Sekian dari kelompok kami. Pembahasan tentang osteoporosis semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.